Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verina Reda Kristanti, nomor induk mahasiswa 2030256 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah B. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu ontologi, epistemologi, serta aksiologi. Yang pertama, yaitu ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Ontologi termasuk cabang filsafat yang membahas mengenai sifat atau wujud, atau lebih sempit lagi, sifat fenomena yang ingin kita ketahui. Ontologi membahas tentang realitas, di mana realitas itu sendiri adalah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada suatu kebenaran. Jadi, realitas yang dibahas pada ontologi ini dipergunakan untuk membedakan apa yang tampak saja atau nyata. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Dalam pembahasan filsafat ilmu, epistemologi dikenal sebagai subsistem dari filsafat. Epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Epistemologi membahas tentang usaha untuk mencari tahu ilmu itu sendiri, serta perkembangan pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi yaitu tentang nilai-nilai yang baik atau tidaknya untuk kehidupan manusia, atau dapat diartikan sebagai suatu pendidikan yang menguji semua nilai dalam kehidupan manusia. Aksiologi membahas ilmu yang mencakup moral, perilaku tindakan manusia, keindahan kebahagiaan penilaian tentang baik dan buruk kenikmatan hakikat nilai atau manfaat, eudemia, RT, autarkia, teleologi atau tujuan hidup, dan lain-lain. Selanjutnya, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap seluruh sektor di Indonesia, termasuk ekonomi, politik, kesehatan, dan pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan argumentasi terkait perspektif filsafat dampak pandemi COVID-19. Sebagai sebuah dasar dari ilmu pengetahuan, maka penting kiranya filsafat ilmu dijadikan sebagai pisau kajian untuk membahas permasalahan aktual yang sedang terjadi, yakni penyebaran virus COVID-19 atau bisa kita sebut pandemi COVID-19. COVID-19 merupakan wabah baru yang berubah menjadi pandemi seutuhnya dengan menjangkiti lebih dari 100 negara di dunia, yang dalam waktu singkat menjadi pemantik kegaduhan di masyarakat, termasuk di Indonesia. Masyarakat diminta untuk membatasi ruang geraknya sehingga seluruh sendi kehidupan terkena dampaknya. Maka, dalam mencari penyelesaian dampak COVID-19, sudah seharusnya menggunakan refleksi filsafat ilmu agar dapat mengkajinya lebih mendasar, mendalam, dan menyeluruh. Mencari solusi dengan berangkat pada pemahaman hakikat COVID-19, seperti apa COVID-19 dalam tata kehidupan masyarakat, di mana COVID-19 dipandang. Dalam pembahasan ontologi dari COVID-19, yang pada awal kemunculannya diyakini berasal dari hewan, namun di kemudian hari ditemukan cara penyebarannya dilakukan melalui kontak antar individu manusia, sehingga dalam sekejap wabah ini telah menjadi petaka di hampir seluruh belahan dunia. Memperhatikan kondisi keuangan negara, serta dampak ekonomi yang menyerang masyarakat dengan upah harian khususnya, bahwa hal tersebut menjadi dilema tersendiri. Oleh karenanya, pemerintah perlu untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi guna sebagai media komunikasi, di mana secara epistemologi dari COVID-19 membuat kebutuhan masyarakat akan teknologi semakin bergeser ke arah meningkat secara signifikan. Dikarenakan kondisi pembatasan yang dilakukan pemerintah membuat masyarakat terbatasi dalam tindakan sehari-hari. Filsafat pendidikan memiliki peran penting dalam membangun manusia untuk bersikap dan berpikir kritis. Berpikir kritis sangat dibutuhkan dalam menghadapi problematika kehidupan oleh karena pandemi COVID-19. Pergelutan manusia akan kesulitan dan ancaman ketertindasan hidup menjadi penting untuk dituntaskan. Filsafat pendidikan menawarkan solusi pemikiran terhadap pergelutan tersebut, di mana pendidikan menjadi bagian penting bagi manusia untuk berpikir kritis
dan memiliki wawasan yang luas dalam memandang hidup. Pendidikan juga membuat manusia memiliki kesadaran akan diri dan fungsi di tengah dunia. Melalui kesadarannya, manusia mampu berefleksi dan merealisasikan diri menuju dirinya yang sejati dan mencintai hidup. Prinsip ini menjadi sangat penting untuk bertahan hidup di tengah-tengah kesulitan dan ancaman pandemi COVID-19. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.